Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita, masih berkaitan tentang sholat ya. Juga masih berkenaan dengan rukun sholat. Kita masuk kepada rukun yang ke-8. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan duduk di antara dua sujud, bahkan juga termasuk bagaimana hal-hal yang disunnahkan atau kondisi yang disunnahkan pada saat kita sujud. Nah, ke-8 ini adalah al-qu'udul akhir miqdarut tasyahud. Duduk di akhir kadarnya adalah kadar bacaan tasyahud. Nah, kadar bacaannya adalah bacaan tasyahud. Nah, ini menurut mazhab Hanafi dikatakan dia fardu. Saya ulang kembali bahwa mazhab Hanafi membedakan antara fardu dan wajib. Kalau dia fardu adalah dalil yang digunakan dalilnya dalil qat'i. Kalau dia wajib, dalil yang digunakan adalah dalil dhanni. Kalau dalil qat'i itu dalil yang tak perlu atau tak membutuhkan lagi penafsiran atau penjelasan lebih ya. Tapi kalau dalil dhanni membutuhkan penafsiran lebih karena kalimatnya adalah pemahaman. Nah, tapi kalau dia qat'i itu orang langsung terpaku pada kalimat tersebut. Contoh misalnya kalimat hurrimat alaikum al-maitah. Nah, jadi kan al-maitah itu adalah bangkai atau mayat. Nah, itu haram. Waddam darah, walahmul khinzir daging babi, bukan babon, bukan babi. Nah, itu jelas, dan itu tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada penjelasan yang harus yang begini yang begitu, tidak, jelas langsung. Yang namanya darah, yang namanya khinzir, yang namanya maitah. Nah, kalaupun ada pembolehan itu kondisi yang menyebabkan dibolehkan, bukan karena barangnya jadi boleh, tapi karena sesuatu hal atau kondisi. Itu contoh dalil qat'i. Baik, kita lanjutkan. Jadi menurut mazhab Hanafi bahwa al-qu'udul akhir miqdarut tasyahud. Jadi duduk akhir itu yang menjadi patokannya adalah bacaan tasyahud. Di dalam kitab ini, dalam buku ini, yang menjadi perhatiannya adalah duduknya. Bacaannya, batasan duduknya itu berapa lama adalah kadarnya dengan bacaan tasyahud itu. Nah, menurut mazhab Hanafi dia fardunya sampai di mana? Ila qaulihi abduhu wa rasuluhu. Sampai di kalimat abduhu wa rasuluhu. Ya, abduhu wa rasuluhu. Sampai kalimat itu. Kalimat sampai abduhu wa rasuluhu. Ya. Falau faragha atau furighal muqtadi qabla al-faragh al-imam fatakallama
au akala fa salatuhu tammatan. Kalaupun dia setelah itu gitu kan, apa yang dia lakukan? Makmum tadi setelah sampai kalimat abduhu wa rasuluhu, walaupun imam belum mengakhiri sampai kalimat tersebut, kemudian dia fatakallama au akala, dia tiba-tiba ngomong atau tiba-tiba makan, fa salatuhu tammah, maka salatnya dikatakan sempurna. Sampai dia membaca abduhu wa rasuluhu, walaupun imam belum selesai misalnya kan, tapi dia sudah sampai bacanya sampai abduhu wa rasuluhu. Itu menurut mazhab jangan praktekkan. Kenapa jangan praktekkan? Kaget tiba-tiba kamu sudah abduhu wa rasuluhu, ada minum, ya aus aku ini minum kamu kan. Kata Ustadz pula pengajian kemarin, nah itu bahaya. Kenapa bahaya itu? Maka tidak semua ilmu yang didapat itu langsung praktek. Nah, kenapa? Karena tidaklah lazim, walaupun itu dibenarkan. Sama seperti misalnya imam baca qiraat, tidak lazim baca qiraat di sini gitu kan. Tiba-tiba baca-baca wadduha. Nah, sesat ini imam ni ngapa baca wadduha ni kan? Kenapa? Karena tidaklah lazim, walaupun itu benar. Maka melakukan sesuatu yang kira-kira mayoritas belum mengetahui atau belum paham, maka bawalah sesuai dengan apa yang sering dilakukan di satu tempat. Kecuali kita memberikan penjelasan, memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang apa yang dilakukan tersebut. Nah, menurut di sini tidak apa-apa, menurut mazhab Hanafi. Wa huwa ma'at tasyahhudil akhir was salatu 'ala an-nabi ba'dahu qa'idan bimiqdar Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jadi yang dikatakan tasyahud itu ya, syahadat. Kemudian ada namanya solawat. Ma'at tasyahudil akhir, bersama dengan tasyahud akhir tersebut ada solawat. Apa solawatnya? Allahumma shalli ala, boleh pakai sayyidina, boleh juga tak pakai sayyidina. Jangan berbala gara-gara sayyidina. Batas itu boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun menurut Syafi'i dan Hambali. Jadi rukunnya sampai Allahumma salli ala. Sudah asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasul, atau Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Rukun menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Lanjutannya itu sunnah. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunnah. Rukunnya sampai mana? Sampai Allahumma salli ala. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Rukun menurut mazhab Maliki miqdar
al-julus lis-salam. Kalau mazhab Maliki yang dikatakan rukun itu adalah pada saat duduk untuk salam. Duduk untuk kadarnya duduk baik. Sudah duduk, sudah bisa salam. Dan tambahan di sini bahwa tasyahud awal kal akhir wajib indal Hanafiyah. Jadi tasyahud awal sama seperti tasyahud akhir, hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Tasyahud awal dan akhir itu wajib. Menurut jumhur sunnah indal jumhur. Sama halnya kama anna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir sunnatun indal Hanafiyah wal Malikiyah. Jadi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mengucapkan solawat kepada Nabi itu hukumnya dia cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya sunnah. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya rukun. Kalau rukun berarti bagian dari solat. Jangan sampai tak dibaca. Nah, sekarang dalil mazhab Hanafi apa? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hina 'allamahu an-nabi at-tasyahhud. Jadi hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tasyahud. Apa kata Nabi? Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta hadza aw fa'alta hadza faqad tammat salataka." Jika engkau membaca ini, jika engkau melakukan ini, maka sempurnalah solatmu, kata Nabi SAW. Artinya, jika engkau membaca tasyahud, jika engkau melakukan duduk, maka sempurnalah solat. Ai idza qulta tasyahud aw fa'alta al-qu'ud faqad tammat salataka. Sama tadi saya sampaikan. Jika engkau mengucapkan tasyahud atau melakukan duduk, maka sempurnalah solatmu. Jadi kaitan sempurnanya solat itu dengan perbuatan, yaitu adalah duduk. Nah, kita bagaimana duduknya? Sifat duduknya juga akan dijelaskan nanti ya. Kemudian sama dengan membaca tasyahud au lam yaqra. Jadi dikatakan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kesempurnaan salat itu dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Yaitu adalah duduk. Ketika membaca tasyahud atau tidak membaca tasyahud, sawa'un qara'at tasyahud aw lam yaqra' tasyahud. Yang penting dia duduk. Nak baca atau tidak baca. Karena memang ternyata banyak juga yang solat tak baca tasyahud akhir. Dan itu jadi penghalang wong tak semayang. Ya, bukan sini. Bukan di sini. Kalau di sini hafal kalau kan. Apalagi kalau kunut subuh. Nah, maka banyak yang enggak galak salat subuh itu gara-gara dah hafal kunut. Nah, nak melok ke masjid galak ketinggalan. Jadi di rumah dak salat. Ke masjid ketinggalan, di rumah dak. Kapan tanya ngapo? Aku dak hafal kunut. Jadi dia mengikutlah paham yang ayahku kalau kami di rumah dak do maca kunut. Rupanya dak maca kunut itu bukan dak baca, bukan dak ini karena pemahaman dia dak kunut bukan, tapi karena memang dak
Tak baca kuno. Kapan tanya, apa dia pemahaman kamu? Aku sama dengan yang lain, yang rame-rame ini. Iya. Cuman kan karena tidak hafal kunut, maka dia tidak. Ya. Kapan ditanya, aku bukan katanya kan. Muhammadiyah bukan. NU bukan juga. Jadi tidak kunut pokoknya. Tidak kunut. Karena memang tidak hafal. Maka senang nian dia apabila fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu imam diam dia melok diam pula. Iya, karena mau ada lanjutannya kan. Kalau Allahumma hadina fi man hadait amin ya kan. Wa afina fi man afait amin. Begitu fa innaka taqdi. Diam pula dia. Ya karena nak teruskan apa dia teruskannya. Karena dia tadi kan yang pertama cuman amin mai. Tak bukan sini. Bukan. Di sini hafal galau. Ya, aminnya yang hafal. Jadi itu. Kenapa katanya? Karena alaqah bi ahadil amrayni min qira'ati tasyahhud wal qu'ud wal qira'ah lam tashra' bidunil qu'ud atau lam tushra' bidunil qu'ud. Kenapa? Membaca itu tidak disyariatkan tanpa dengan duduk. Artinya apa? Duduk itu terlebih dahulu barulah disyariatkan membaca. Jadi yang utamanya adalah duduknya. Kalau tidak duduk tidak mesti tasyahud. Nah, makanya duduk dulu. Nah, kadar berapa lama duduknya itulah kadarnya adalah kadar bacaan tasyahud. Jadi kenapa dia disebut tasyahud? Karena memang sampainya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh, Muhammadan Rasulullah juga boleh. Gitu kan? Nah, itu batasannya. Nah, mazhab Syafi'i ditambah dengan bacaan solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi itu dianggap rukun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad boleh. Ya. Nah, itulah maka disebut tasyahud. Kenapa haitsu lam yaf'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fihi. Fakana al-qu'ud huwa al-mu'allaq bihi tamam as-shalah fil haqiqah. Kenapa katanya? Karena duduk itu merupakan ada kaitan dengan kesempurnaan salat secara hakikatnya demikian. Hakikatnya demikian. Listilzamuhul qira'ah wa kullu ma 'uliqa bi syai'in la yujad bidunihi wa bima an tamam as-shalah wajib au fard. Jadi wa tamam as-shalah la yujad bidunil qu'ud. Jadi kesempurnaan salat itu tidak akan didapatkan tanpa dengan duduk. Maka karena itu duduk itu hukumnya wajib atau fardu. Lianna kaidahnya mengatakan apa? La yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna, ma la yutimmul wajib, tidak sempurna kewajiban kecuali dengan hal tersebut, maka adalah wajib dilakukan. Wa kana khabar Ibnu Mas'ud khabaran had atau khabarun ahad asbatal fariidah. Dikatakan di situ bahwa hadis dari Ibnu Mas'ud itu dinyatakan bahwa hadisnya adalah hadis ahad. Apa hadis ahad itu? Periwayatnya cuma satu orang. Tak kati riwayat yang lain yang bunyinya sama atau setidaknya mirip isi hadisnya. Maka inilah disebut dengan hadis ahad.
Hadis ahad itu berarti cuma satu periwayatnya. Dia tulah. Tak kata yang lain. Gitu. Fali'annahu bayanu li mujmalil kitab wa yuslahul bayan adh-dhanni lidzalik. Jadi termasuk juga penjelasan adalah dhanni. Berbeda dengan bacaan Fatihah bersamaan dengan nas Al-Qur'an, li'anna nas al-qira'ah laisa bimujmal, bukan secara global. Jadi hadis tadi itu sebenarnya hadis secara global. Hadis yang global. Hadis yang global itu adalah hadis yang membutuhkan tetap penafsiran. Nah, ketika membutuhkan penafsiran, biasanya disitulah terjadi perbedaan pendapat. Terjadinya perbedaan pendapat itu ketika menafsirkan hadis ataupun menafsirkan ayat. Itu. Jadi ruang perbedaan itu sangat banyak sekali terbuka apabila membutuhkan penafsiran, membutuhkan penjelasan. Ya, setiap orang menjelaskan, menafsirkan dari sisi yang berbeda tentunya. Sama seperti kita, Bapak, saya bawa ini aqua. Saya minta pendapat dari sana, pasti beda memandangnya. Kenapa? Sisi pandangnya berbeda. Dari depan juga akan berbeda. Samping kiri agak nyerong dikit, sana dikit pasti berbeda. Walaupun yang ditunjukkan sama. Begitu juga hadis Nabi, begitu juga nas Al-Qur'an. Nah, itulah kenapa sering terjadinya perbedaan pendapat walaupun dalilnya sama. Sama seperti tadi saya ilustrasikan, saya analogikan tadi. Ini aqua saya letakkan di sini, saya minta Bapak menilai tentang aqua, mendeskripsikannya. Saya minta yang depan mendeskripsikan sini, yang sini mendeskripsikan dari cara pandang mereka. Pasti beda. Nah, itulah, ya. Jadi jangan galak bebala kalau berbeda pendapat. Kenapa? Karena cara pandangnya pasti berbeda dari sisi mana kita memandang itu. Dari sisi mana kita melihat itu. Saya mau cak kemarin nanyo. Kamu tanggal 9 atau tanggal 10 kan? Nah, itu kan? Iya, tanggal 9 atau tanggal 10. Ya, yang tanggal 10 ngatoi yang tanggal 9, yang tanggal 9 ngatoi tanggal 10. Ngato yang tanggal 10 ngomong ndak sah tanggal 9, yang tanggal 9 ngomong ndak sah tanggal 10. Yang sah yang mana? Yang ndak sah itu adalah yang ndak sholat. Nah, itu. Benar enggak, Pak? Ya. Kemudian berikutnya adalah dalil dari mazhab Maliki. Dalil dari mazhab Maliki mengatakan bahwa anna tasyahhuda wal qu'uda laisa biwajib. Mazhab Maliki mengatakan bahwa tasyahud dan qu'ud itu, duduk itu bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, bukan wajib. Kenapa katanya? Karena bi'annahuma yasqutani bisahwi. Kalaupun kita meninggalkan dua hal tersebut cukup dengan sujud sahwi. Kala mirip katanya itu serupa dengan sunnah. Serupa dengan perbuatan yang sunnah. Itu menurut mazhab Maliki. Dalilnya itu. Dalil akli. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka berpendapat dalilnya bahwa bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alul julus atau fi'lul julus, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk wa dawam ala fi'lihi, dan dia terus melakukannya. Nabi itu terus melakukan. Ya, tidak pernah Nabi meninggalkannya. Artinya Nabi selalu melakukannya. Wa amara bihi fi hadis Ibni Abbas, dan dia memerintahkan tentang hal ini di dalam hadis Ibnu Abbas. Apa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Qulu at-tahiyyatu lillah. Apa bacanya? At-tahiyyatu lillah. Nah, versinya banyak juga tasyahud ini,
Ya, jangan ribut juga versi tahiyat ini. Ya, versinya banyak. Kemudian dan sujud sahwi ketika orang lupa terhadap bacaan itu. Wa qad qala alaihi salam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Hadis berikutnya, dalil berikutnya tentang bahwa membaca tasyahud dan duduk akhir itu apa dalilnya? "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi. Artinya Nabi tak pernah meninggalkan gerakan ini dalam setiap salatnya. Jadi ketika Nabi tak pernah meninggalkannya, ini dalil ini bisa digunakan. Shallu kama raaitumuni usalli. Itu dalil yang kedua. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla ay yufarrida alaina at-tasyahhud. Kami membaca sebelum difardukan kepada kami bacaan tasyahud. Apa bacaannya? Assalamu 'alallahi qabla ibadih, assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mikail, assalamu 'ala fulan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu 'alallah fa innallaha huwas salam. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Jadi ini Ibnu Mas'ud mengatakan kami katanya baca mengucapkan sebelum itu difardukan kepada kami tasyahud. Apa dia baca? Assalamu 'alallah. Salamlah terhadap Allah. Qabla ibadi. Kemudian assalamu 'ala Jibril, dia salam kepada Jibril. Salam kepada Mikail, salam kepada fulan katanya. Maka Nabi mengatakan la taqulu, jangan baca itu. Apa kata Nabi? Assalamu 'ala Allah. Jangan kamu baca assalamu 'ala Allah. Kenapa tidak boleh assalamu 'ala Allah? Kenapa? Fa innallaha huwas salam. Karena Allah itu adalah assalam. Maka tidak perlu lagi assalamu 'ala Allah. Kenapa? Karena assalam itu adalah Allah itu sendiri. Tidak mungkin salam kepada Allah, karena Allah itu adalah assalam. Ya kan? Asma Allahul Husna adalah assalam, ya, assalam. Tetapi apa yang perlu yang dibaca, yang diucapkan, yang disebutkan? At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Nah, itu dalil yang disampaikan oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali terkait dengan bagaimana sifatul julus, sifat duduknya. Sifatul julus litasyahhudil akhir indal Hanafiyah kasifatil julus bainas sajadatain. Jadi sifat duduk tasyahud akhir menurut mazhab Hanafi sama seperti sifat duduk di antara dua maka jangan kamu nak berbala lagi. Kalau ada yang duduk di akhirnya, dia duduknya sama dengan duduk iftirash. Masih ingat iftirash? Nah, iftirash itu adalah duduk di antara dua sujud. Namanya duduk iftirash. Nah, itu mazhab Hanafi. Dia tak kata duduk tasyahud akhir yang khusus tak ada. Dia sama dengan duduk di antara dua sujud. Ya, kata sini. Iya. Sawa'un akana akhir salatahu am lam yakun. Nak dia di akhir salat ataupun belum di akhir salat, duduknya sama. Mazhab Hanafi duduknya sama. Kalau itu mana dalilnya? Ada dalil juga. Ya, ada dalil. Tak kata yang tak berdalil sini berdalil kalau. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abi Hamid As-Sa'idi fi sifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa. Yang dimaksud duduk di situ adalah ketika
tasyahud. Faftarasha rijluhu al-yusra, maka dia duduk iftirash atau membaringkan kaki sebelah kirinya. Dibaringkan kaki sebelah kirinya. Duduk iftirash itu maknanya artinya kaki sebelah kirinya itu karena dibaring, digulingkan dia. Bukan ditegakkan main, tapi digulingkan, didudui, ya. Itu yang dilakukan. Kemudian kaki kanannya itu bagian yang sadruhu menghadap ke arah kiblat. Nah, yang sini menghadap kaki kanan, kaki kanannya menghadap ke arah kiblat, jari-jarinya itu. Nah, itu dalilnya. Dalil dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disampaikan oleh hadis Abi Hamid As-Sa'idi. Kemudian waqala Wa'il ibnu Hajar, dikatakan Wa'il bin Hajar, qaddamtul Madinah. Jadi kami sampai di Madinah atau pergi ke Madinah li'anzuranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anzuranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa, ketika dia duduk tamu, iftarasha rijluhu al-yusra, ya, wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhdihi al-yusra wa nasaba rijluhu al-yumna, mengangkat kaki kanannya, wa nusiba rijluhu yumna wa wudi'a yadahu al-yusra ala fakhdihi al-yusra, ya, jadi diletakkanlah tangan kirinya di atas paha kiri, kemudian kaki kanannya itu diangkat di sini. Nah, itu dalilnya, dalil yang mereka sampaikan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, yajlisu mutawarikan fit tasyahudil awal wal akhir. Nah, terbalik lagi. Kalau mazhab Maliki, duduknya itu di tasyahud akhir, tasyahud awal, galonyo tawarruk. Terbalik. Kalau Hanafi galonyo dia iftirash, kalau dia Maliki galonyo tawarruk. Bukanlah tahu loh istilah tawarruk. Kau nyengok belum? Itulah kau nyengok diam ngalo itu. Ya, tawarruk. Tawarruk itu yang selama ini galak kita lakukan. Nanti kita tunjukkan bagaimana yang dikatakan tawarruk itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasatis shalah wa akhiruha mutawarrikan, ya, mutawarrikan. Itu mazhab Maliki, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia duduk, baik itu di pertengahan salat ataupun di akhir salat, duduknya tawarruk. Mazhab Hambali dan Syafi'i disunnahkan tawarruk fi tasyahudil akhir. Disunnahkan tawarruk itu hanya di tasyahud akhir. Wa huwa kal iftirash, sama halnya juga disunnahkan pada saat dia iftirash. Tetapi bedanya walakin yakhruj yusrahu min jihati yaminihi wa yulsaqu warakkuhu bil ard. Nah, jadi katanya cuma bedanya dengan iftirash itu kaki kirinya itu keluar dari kaki kanan, kemudian pinggulnya menempel di lantai. Praktekkan. Iya, karena dia iya praktekkannya ini memang. Ini praktekkannya. Jadi kaki kirinya dia keluar dari kaki kanan. Agak angkat dikit ya. Maaf. Ini kaki kiri. Ini kaki kanannya dikeluar sini. Ini pinggulnya menempel di
Nempel. Pinggulnya nempel. Pacak nempel ya? Nah, jadi kaki kirinya sini keluar dari kaki kanan. Tapi kalau dia iftirash, bedanya ini. Nah, kan? Kaki ini pinggulnya dudui kaki kiri. Nah, sekarang kaki kiri dikeluarkan. Nah, ininya pinggulnya Nah, pinggul yang nempel inilah disebut dengan tawarruk. Ya, tapi itu. Ya, pinggul yang inilah. Kita balik. Ya. Ini pinggulnya. Bentar. Banyak pula kabalnya. Ya, ini pinggul kan? Nah, ini kakinya di sini. Kaki kanannya sama dengan duduk pada saat tasyahud awal. Atau duduk pada saat tasyahud awal. Diangkat yang kanannya. Yang ininya dikeluarkan. Yang ininya harus menempel. Pinggulnya harus menempel. Itulah disebut dengan duduk tawarruk. Kalau iftirash, apa yang dikatakan iftirash? Kaki kirinya ini kan, terguling ini. Ini terguling Pak deh. Nah kan, ini guling namanya. Didudui. Bukan Pak ini. Nah, bukan. Tak kati. Tak kati. Ya, jangan Pak ini. Ya. Ya. Atau mak ini jangan. Nah, ini duduknya lemaknya memang udah main ini nih. Iya. Kalau mak ini Ustaz Ustaz kaki kami ini, ya kan? Apalagi kalau imamnya lama pula. Paksalah mak ini baik kami, ndak wajib. Iya. Ya? Nah itu. Tadi yang benarnya pada saat dia iftirash, kaki yang kanannya ini harus ngadap lagi aku. Nah mutar kamu. Ya. Ini iftirash. Yang kaki kirinya guling. Nah ini. Guling sini. Yang ininya tegak. Ininya menghadap ke arah kiblat. Jarinya nih. Ngadapnya kemana? Ke arah lurus. Yang ininya ditegakkan. Jangan dimainikan. Kalau uzur galonya boleh. Ya. Ini yang kakinya sehat. Yang kakinya sehat. Kaki tidak sehat, Pak. Muda kaki tidak sehat, boleh. Kamu mak ini juga boleh. Kaki ngapa Ustaz? Kaki tidak sehat. Ya kalau kaki lagi tidak sehat. Yang ini nih yang kakinya baik, bagus, sehat. Nah, sama baik nak mamah nom kabun dia dak katik sebacak dia. Itu. Ini yang apa? Yang tidak ada kendak. Ustaz, kami ini kena rematik. Kena asam urat. Kadang-kadang Ustaz mak ini besaro. Ya, gitu kan? Tidak baca karena yang dihadapi ini muda-muda kalau. Iya. Nah, itu kan. Nah, jadi inilah yang disebut iftirash. Bedanya dengan tawarruk hanya ininya dikeluarkan, pinggulnya ininya tetap dia tegak dan ujung ininya menghadap ke arah kiblat. Yang disunnahkan tawarruk pada saat tasyahud apa? Tasyahud akhir. Menurut madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah madhab yang kita pakai, ya, yang kita gunakan. Kemudian dalilnya berikutnya adalah
Datang pada hadis Abi Hamid Al-Sa'idi, hatta idza kanat raq'ah allati tanqadi fiha salatahu akhara rijluhu al-yusra wa qa'ada ala syaqqihi mutawarrikan thumma sallam. Itu hanya penguatan saja, penjelasan dalil hadis tentang kita duduknya duduk tawarruk. Duduknya duduk tawarruk. Jadi wa tawarruk fi shalah, apa maksud tawarruk fi shalah tadi? Dijelaskan kembali, al-qu'udu 'alal wirki al-yusra. Duduk dengan apa? Atas pinggul sebelah kiri. Nah, duduknya itu ada duduk pinggul sebelah kiri. Penopangnya adalah pinggulnya itu. Itulah yang disebut dengan tawarruk. Tawarruk. Itu disebut dengan tawarruk. Tetapi ada perbedaan sedikit dengan mazhab Hambali. Apa katanya? La yatawarruk fi tasyahhudis subhi. Tapi mazhab Hambali berbedanya di solat subuh. Solat subuh maka tidak ada tawarruk menurut mazhab Hambali. Jadi solat subuh menurut mazhab Hambali tidak tawarruk, dia sama dengan duduk tasyahud awal. Ya, duduk iftirash. Kenapa katanya? Li'annahu laisa bitasyahudin tsanin. Karena tasyahudnya cuma sekali, tidak dilakukan dua kali. Karena subuh dak kati tasyahud awal. Nah, ada ustaz yang sholatnya masbuk. Nah, lain cerita. Yang sholat subuhnya masbuk, dia tasyahud dua kali. Itu ngakali pula. Bukan, itu cuma cerita teka-teki baik. Teka-teki yang cuma berapa kali ini. Ada tak sholat yang setiap rakaatnya dia tasyahud? Ada ya, sholat subuh yang masbuk. Masbuk kan ya dua kali tasyahud. Itu ngolai baik itu. Kemudian walladzi tawaraka fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi haditsin Abi Hamid huwa at-tasyahhud ats-tsani lil farq baina at-tasyahhudaini. Kenapa katanya berbeda? Tawarruk itu dilakukan karena untuk membedakan atau memisahkan antara dua tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian khulasahnya apa? Rangkuman dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, innat tawarruka fit tasyahhudits tsani sunnah indal jumhur. Jadi duduk tawarruk pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir itu hukumnya adalah sunnah menurut mazhab jumhur. Nah, menurut mazhab jumhur. Jadi terjawab sudah. Kami ni ustaz kakinya tak kuat, kakinya kena rematik, kakinya kena asam urat. Jadi tak pacak duduk tawarruk tadi. Kalaupun kita tidak melakukannya maka tidak menjadi masalah, tapi tak dapat sunnahnya. Sunnahnya apa? Pahala dapatnya. Tetapi bukan sunnah menurut mazhab Hanafi. Nah, selesai. Ini baru tentang sifat. Nah, nanti baru kita bagaimana sirah tasyahud, bentuk bacaan-bacaan tasyahud. Terus lagi belum selesai nih, sampai solawat kepada Nabi, ya. Kemudian tasyahudnya itu berbahasa Arab, ya, itu. Jadi saya kira karena waktu sudah Isya dan kita sudah praktekkan tadi bagaimana duduk tawarruk namanya. Jadi ketika ada orang mengatakan duduknya harus tawarruk, berarti yang katakan tawarruk itu menempelnya pinggul sebelah kiri pada lantai atau pada tempat di mana kita melaksanakan sholat. Baik,
kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah semuanya akan memperbaiki ibadah kita sehingga ibadah salat kita akan lebih sempurna. Ketika ibadah salat kita sempurna, maka sesuai dengan tujuan dari salat, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.